Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang kurang sehat, didoakan segera sehat kembali dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Kesempatan ini atau kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang perencanaan strategik pendidikan berbasis sistem pendidikan nasional. Untuk lebih mengetahui apa itu perencanaan strategik, maka silahkan kembali melihat video yang sudah pernah diupload. Sedikit di sini bahas tentang rencana strategis adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Manajemen strategis adalah proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategis atau keputusan dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Proses manajemen strategis adalah menetapkan sasaran, merumuskan strategi, melakukan proses administrasi, dan pengendalian strategi. Tentu semua proses ini diperlukan sebelumnya, yaitu analisis SWOT, yaitu tentang kelebihan atau kekuatan kita, kemudian kelemahan, peluang, dan tantangan apa yang memang harus kita hadapi. Ada perbedaan antara perencanaan strategis dan rencana operasional. Rencana strategis, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kurun waktunya adalah dalam beberapa tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, gitu ya, atau 15 tahun, bahkan 20 tahun. Kemudian rencana operasional ini adalah biasanya dalam tahunan. Kemudian cakupan untuk rencana strategis, aktivitas organisasi secara luas, sedangkan rencana operasional mencakup cakupan sub dari organisasi atau dalam unit terbatas. Terakhir, tingkat rincian untuk rencana strategis ini lebih luas dan secara keseluruhan, sementara rencana operasional ini lebih spesifik. Dan ini tentu dapat kita lihat di dalam perencanaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan strategik berdasarkan undang-undang di Indonesia tentu didasari dari ideologi negara ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam skop untuk pendidikan, maka diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian bisa juga dijabarkan di dalam keputusan Menteri, dan ini adalah tahapan-tahapan bahwa di dalam merencanakan satu perencanaan di dalam pendidikan harus didasarkan kepada ideologi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya. Ada beberapa jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan operasional, perencanaan divisi, dan perencanaan unit. Tentu ini ada level-levelnya, di mana untuk perencanaan strategik ini ada pada level atau tataran makro, di mana yang melakukan atau membuat kebijakan adalah pada level top manager. Di Indonesia, dalam lingkup pendidikan, tentu yang melakukan kebijakan atau memutuskan kebijakan-kebijakan adalah pada tataran pemangku kebijakan di pemerintahan. Kemudian di pemerintahan sendiri diturunkan di dalam perencanaan operasional, ini dilakukan oleh top dan middle manager, begitu ya. Tentunya di level pemerintah pusat dan daerah, sehingga di sini ada perencanaan divisi-divisi. Kemudian perencanaan unit ini dilakukan oleh unit yang ada pada lower manager. Ini adalah tempat di mana dilaksanakannya perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat oleh top manager atau oleh pemangku kebijakan tertinggi di dalam proses pendidikan di Indonesia. Untuk unit perencanaan, misalnya dapat kita lihat pada lembaga-lembaga pendidikan yang memang melaksanakan program-program pendidikan di Indonesia.
Dalam melakukan satu perencanaan strategis, maka para top manager atau di sini adalah pihak pemerintah merumuskan visi misi pendidikan di Indonesia. Untuk visi misi ini tentu harus dipertimbangkan atau didasarkan dari informasi-informasi dan analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal yang berisi tentang isu strategis, tujuan strategis, dan formulasi strategis dalam pendidikan menuju Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Kemudian di dalam perencanaan operasional ini tentu dilakukan oleh middle manager. Di antara middle manager dalam lingkup pendidikan adalah departemen-departemen pendidikan. Nah, di sini tentu menuangkan lebih rinci tentang perencanaan operasional, kemudian alokasi sumber daya. Di sini sumber daya minimal, misalnya 4M, yaitu Man, Money, Material, Method. Nah, ini penting sekali sehingga akan tercapai pendidikan yang kita rencanakan bersama. Terakhir, di dalam level implementasi, yaitu di level lower manager, tentu diperlukan satu upaya bagaimana untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah dibuat, program-program yang sudah dibuat, dan tentu penting sekali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program yang sudah ditetapkan, khususnya adalah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Berikut adalah visi misi tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sasaran Kementerian dan Kebudayaan pada periode 2020 hingga 2024 menuju kepada Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Untuk mencapai kepada kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia tentu dapat diperoleh ketika masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang berkualitas, sehingga dari pendidikan inilah memunculkan kompetensi yang diperlukan sehingga akan tercapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam perencanaan operasional, maka disusunlah standar nasional pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional ini terdapat 8 standar nasional pendidikan yang harus dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu standar kompetensi lulusan. Ini saya tempatkan di atas, sebab di dalam menetapkan perencanaan pendidikan tentu diarahkan kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk kompetensi lulusan yang bermutu sehingga akan menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa, negara, dan tentu saja pribadi, individu, dan keluarga, juga masyarakatnya. Di dalam mencapai kompetensi lulusan, maka dirumuskan standar isi, standar proses, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Berikut adalah bagan di mana sistem pendidikan di Indonesia yang mengatur bagaimana perencanaan pendidikan di Indonesia secara makro untuk diimplementasikan dalam unit-unit atau lembaga pendidikan, tentu berlandaskan kepada landasan ideologis bangsa, kemudian dipengaruhi oleh berbagai transformasi budaya, nilai, pembentukan pribadi, penyiapan warga negara yang baik, penyiapan tenaga kerja berkualitas tinggi, di mana selama proses pendidikan berlangsung, tentu dipengaruhi oleh berbagai dimensi, baik keamanan, politik, ekonomi, budaya, tradisi, agama, dan sosial. Selanjutnya, dalam melaksanakan pendidikan, tentu dapat dilakukan melalui berbagai jalur, jenis, maupun jenjang pendidikan. Dan jalurnya dapat berupa informal, formal, dan non-formal. Di dalam proses melaksanakan pendidikan tentu harus
menanamkan nilai-nilai, baik itu nilai kemanusiaan, partisipasi, kolaborasi, kreatif, dan inovatif. Tentu analisis lingkungan internal dan eksternal akan mampu membuat para pemimpin, baik itu di level makro, meso, dan mikro, untuk menetapkan satu keputusan atau kebijakan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Di dalam melakukan perencanaan strategik, diperlukan analisis lingkungan pendidikan. Di sini ada tren global dan masa depan pembelajaran, kemudian gambaran pendidikan di Indonesia dan tantangannya, selanjutnya adalah peta jalan pendidikan di Indonesia. Di dalam melakukan perencanaan strategik tentu perlu diperhatikan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Di antaranya ada tren global pada perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan. Pada perubahan teknologi, terjadi disrupsi teknologi yang berdampak terhadap semua sektor. Kemudian di dalam sosiokultural, perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi dunia. Sedangkan pengaruh dari lingkungan yaitu habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, dan permukaan laut menaik. Hal-hal inilah juga yang berpengaruh terhadap bagaimana proses pembelajaran yang dapat berdampak pada pembentukan karakter perilaku para lulusan sehingga mereka akan mampu menghadapi kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Dampak dari tren teknologi yang semakin berkembang cepat dapat kita rasakan pada kondisi saat ini, yaitu pada saat kondisi pandemi virus COVID-19. Telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat, di mana pendidikan kemudian menganjurkan atau mengusung pembelajaran jarak jauh. Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus berupaya cepat untuk beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian, institusi banyak mendapatkan tekanan finansial, di mana ketika pembelajaran jarak jauh, orang tua meminta pembiayaan yang diturunkan, sebab proses-proses pembelajaran menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk mendapatkan akses pada saat pembelajaran jarak jauh. Untuk dunia kerja, kemajuan atau tren teknologi ini juga berdampak sekali, yaitu mempercepat akses digital di semua industri, di mana konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung kepada teknologi, di antaranya adalah sekarang sudah bisa menjual dan membeli secara online. Kemudian tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan. Di sini pentingnya adalah contohnya cyber security. Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan-keterampilan untuk tetap kompetitif. Di dalam dunia kerja juga dapat ditemui untuk tren teknologi ini adalah lokalisasi peluang kewirausahaan. Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting dalam pemulihan ekonomi dan menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan eksternal seperti inilah yang perlu kita ambil program-program apa yang memang dapat kita berikan kepada para peserta didik sehingga mereka akan mampu menjadi individu yang siap bersaing dan memiliki kompetensi ketika mereka telah lulus di lembaga pendidikannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, tentu akan berdampak kepada cara bekerja pada masa depan. Akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Ini penting dipahami oleh para pendidik, juga oleh para pemangku kebijakan, dengan tren perubahan baik itu pada struktur, otonomi pekerja ataupun pemberdayaan teknologi,
akan berdampak pada munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat. Kemudian bekerja pada masa depan ini, karirnya ditentukan oleh pekerja, bukan oleh perusahaan. Muncul digitalisasi dan otomatisasi, serta akses dan pengelolaan data semakin masif. Analisis lingkungan internal termasuk juga adalah peluang dan kekuatan bangsa ini adalah bonus demografi. Indonesia dengan visi misi pada tahun 2045 adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tentu akan terwujud visi Indonesia pada tahun 2045 ketika para pendidik membentuk para peserta didik untuk memiliki karakter mandiri, karakter dengan akhlak mulia, dengan keimanan dan ketakwaan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai hidup yang lebih sejahtera, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Menuju pada Indonesia maju pada tahun 2045 tentu harus diawali dari saat ini, di mana proses pendidikan dan pembelajaran harus diarahkan kepada visi Indonesia 2045 tersebut. Oleh karena itu, beragam perencanaan ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya adalah melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Program-program yang ditetapkan ini hendaknya diimplementasikan dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai Indonesia yang makmur, adil, maju, dan sejahtera. Tujuan yang ditetapkan menuju Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur sehingga dapat hidup sejahtera dan bermartabat. Tentu harus dengan komitmen dan kerja keras. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab para pendidik untuk membantu menghantarkan para peserta didik menjadi generasi yang berkarakter dan memiliki kompetensi yang bermutu dan unggul. Apa yang saya sajikan tentu sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pahami. Bila ada kekurangan, semua disebabkan kefakiran saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.